Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Amma ba'du, terima kasih kesempatan diberikan Ustaz Ahmad Syafruddin. Saya hormati juga Ustaz Sadiqin sudah mengundang saya di acara forum pagi Teh Poci Morning ya Ustaz. TPM, forum diskusi kita. Ini berarti acara forum yang saya hadiri dua kali ya, yang ketiga, ini yang ketiga kalinya. Alhamdulillah bisa dikasih kesempatan bisa berkumpul lagi di acara pada pagi hari ini. Insyaallah ini berkah Allah. Tema yang diangkat oleh Ustadz pada pagi hari ini adalah tentang dakwah kepada kalangan milenial. Kalau kita bicara milenial, walaupun saya sebenarnya milenial akhir kalau saya. Jadi dibilang milenial udah telat, udah jauh. Jadi generasi yang lahir pada tahun 80 sampai 96 ya. Kalau milenial itu. Iya. Kalau saya jadi antara X, Y sama Z saya. 90-an ya, 90 akhir saya. Bicara soal milenial berarti kan bicara soal pemuda gitu. Bagaimana kalau kata para ulama, kalau kita ingin lihat kemajuan suatu kaum, lihat generasi mudanya. Ya, bagaimana kalau generasi mudanya baik, generasi mudanya produktif, maju, maka dipastikan umat itu juga bakal maju. Sebaliknya jika generasi mudanya loyo, generasi mudanya maksiat juga, nah itulah gambaran umatnya di sana gitu. Nah, Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada kaum pemuda, kalau kita lihat ya, banyak pemuda-pemuda produktif di zaman Rasulullah yang di masa itu yang langsung didakwahi atau dibina langsung oleh Rasulullah itu dengan banyak pendekatan gitu. Seperti misalnya Anas bin Malik yang jadi pembantunya Rasul, atau Ali bin Abi Thalib yang diasuh langsung oleh Rasulullah, atau Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan anak-anak para sahabat lain, pemuda di masanya itu, bagaimana Rasulullah bisa mendakwahi mereka, membina mereka menjadi pemuda-pemuda yang produktif, pemuda-pemuda yang bertalenta besar gitu. Kan kalau di hadisnya itu ketika Ibnu Umar dinasihati oleh Rasulullah langsung berpesan tentang pentingnya waktu, pentingnya efektivitas waktu. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fatantadhiril sabah wa khudh min sihatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Rasulullah berpesan kepada Ibnu Umar, kalau kamu lagi di sore hari jangan menunggu sampai pagi. Kalau sedang di pagi hari jangan nunggu sampai sore. Gunakanlah masa sehatmu sebelum sakitmu dan gunakanlah hidupanmu sebelum matimu. Itu artinya apa? Rasulullah tahu bahwa pemuda itu memang kadang lupa yang namanya waktu. Ya kalau istilah sekarang kaum rebahan lah. Ya kan? Jadi Rasulullah sudah menyadari bahwa pemuda itu memang harus bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin. Ini mengasih nasihat kepada Ibnu Umar itu, kalau udah pagi jangan nunggu sore. Kalau udah sore jangan nunggu pagi. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu pesan Rasulullah kepada para pemuda. Ada juga Rasulullah pernah berpesan kepada di hadis yang lain, ya ghulam ihfazillah yahfazka. Wahai para pemuda, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Jagalah Allah, maka kamu akan bertemu dengan wajhullah, dengan rahmat Allah. Kalau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jika meminta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, itu juga salah satu pesan Rasulullah kepada para pemuda, yaitu di mana
Para pemuda tuh harus bisa menjaga Allah di sepanjang waktunya, mengingat Allah sepanjang waktunya. Karena kita memang para pemuda suka lalai. Tadi udah suka rebahan ya satu. Yang kedua tuh kita suka lupa ya, dengan diri sendiri. Gitu. Ya masih muda, masih apa istilahnya darah muda gitu kan, darah semangatnya gitu. Nah itu juga yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para pemuda untuk senantiasa menjaga Allah. Nah selain itu Rasulullah juga memberikan pendekatan-pendekatan lain selain nasihat secara langsung ya. Yang kedua Rasulullah itu bisa memberikan panggung kepada para pemuda. Karena Rasulullah tahu potensi para pemuda, akhirnya Rasulullah tuh di zamannya memberikan peran-peran strategis itu kepada para pemuda. Contoh, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang yang diperintahkan untuk menggantikan beliau di ranjangnya adalah Ali bin Abi Thalib. Umurnya masih 17 tahun ketika itu. Pemuda. Orang yang dikorbankan pertama kali dalam Islam itu kan orang yang dikorbankan pertama kali ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu orang yang disuruh menggantikan Rasulullah di ranjangnya ketika beliau dikepung oleh pemuka Quraisy untuk dibunuh ketika beliau hijrah ke Madinah. Yang menggantikannya itu pemuda. Jadi Rasulullah memberikan peranan penting kepada para pemuda karena tahu kualitasnya Ali bin Abi Thalib dan kualitas para pemuda di masanya. Itu yang pertama, contoh pertama. Contoh kedua, orang yang diutus pertama kali menjadi ambasador, duta besar kaum muslimin ke Yathrib waktu itu pemuda. Mus'ab bin Umair kan pemuda. Ketika diutus Rasulullah menjadi duta Islam pertama, umurnya masih 21 tahun. Generasi milenial juga. Jadi bagaimana Rasulullah itu benar-benar memberikan posisi strategis kepada para pemuda untuk tadi karena punya semangatnya, etos kerjanya, para pemuda diberikanlah peran-peran penting menjadi duta besar pendakwah pertama dia yang bisa mengislamkan pemuka-pemuka Madinah yang menjadi kota tujuan Rasulullah ketika hijrah. Nah itu contoh kedua. Contoh ketiga, Rasulullah SAW pernah mengutus hakim termuda yang diutus Rasulullah itu adalah Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, umur Mu'adz bin Jabal masih 21 tahun. Jadi hakim pertama yang dikirim oleh Rasulullah, qadi pertama yang dikirim Rasulullah itu juga pemuda ke Yaman, Mu'adz bin Jabal. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, ada panglima juga termuda. Tadi duta besar, menteri luar negeri, maksudnya duta. Terus juga ada hakim. Dan terakhir ada panglima, Usamah bin Zaid. Ketika dikirim pasukan menjelang Rasulullah wafat, umur beliau masih 19 tahun. Menjadi panglima termuda di masanya. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana Rasulullah itu bagaimana mendekati para pemuda atau mendakwahi para pemuda atau milenial itu dengan memberikan panggung, memberikan posisi-posisi penting yang dimana mereka bisa berkontribusi untuk umat dan negara. Nah itu contoh dari Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan hari ini? Kalau kita lihat dari hari ini, tantangan hari ini, kita lihat bagaimana milenial atau generasi muda atau generasi X dan Y dan Z ya, generasi Y dan Z, milenial dan generasi Z. Perkembangan teknologi yang begitu cepat. Bagaimana penyebaran informasi yang dulu ya, bagaimana kita bisa nunggu telepon gitu ya. Dari telepon yang katanya saya juga nggak tahu ya. Dari telepon yang tadinya dari kabel sampai seluler sampai sekarang jadi smartphone kan namanya. Yang tadinya kabar itu bisa berhari-hari sekarang cuma di hitungan menit. Penyebaran informasi cukup besar itu jadi tantangan buat kaum milenial kita sekarang. Bagaimana pertukaran budaya dari barat dan timur itu sangat cepat. Gimana kita orang barat mulai jadi kayak timur,
Nah, kita orang timur jadi kayak mau ke barat gitu. Jadi saya ngerasa ya, saya ngeliat karena saya juga milenial gitu, merasa bahwa memang kita nih semakin ngikut ke sana gitu. Bukan yang baiknya, tapi masalahnya kalau baiknya bagus ya. Yang kurang-kurangnya dari barat tuh kita udah suka ngambil sekarang budaya-budaya barat. Ya, bagaimana? Karena tadi teknologi itu sangat cepat dan kita tuh gagap teknologi istilahnya. Jadi dengan perkembangan yang cepat ini tidak diiringi dengan ilmu yang baik. Nah, itu tantangannya. Bagaimana kita bisa melihat, ya maksudnya mendapatkan informasi dari dunia internet dan lain-lain itu, tapi tidak diiringi dengan edukasi yang baik, pendidikan ilmu agama, pendidikan ilmu-ilmu yang baik. Akhirnya apa? Banyak kejadian-kejadian anak-anak muda, anak-anak sekarang gitu ya, yang latah teknologi atau gagap dalam teknologi, kaget gitu dengan percepatan seperti ini. Nah, itu tantangannya. Contoh bagaimana saya melihat, misal pengalaman pribadi ya, saya di Turki itu, misalnya ini contoh aja. Ketika ada di bis waktu itu ya, di bis ini kisah. Lalu ada seorang lansia masuk dari itu, bis penuh ya, kondisi bis sangat penuh, lansia masuk. Ketika lihat ke sekeliling tidak ada bangku yang kosong. Dan waktu itu banyak anak muda banyak seumuran saya, tidak ada yang berdiri untuk ngasih bangku. Nggak ada yang ngasih bangku. Saya inisiatif lah, ya udahlah, maksudnya jauh walaupun jauh tapi ya lansia kan kita harus prioritaskan. Setelah udah mau itu udah cukup lama juga karena saya kira mau ada yang mau ngasih ternyata nggak ada kan. Saya baru kasih, lalu duduk, baru ada kakek teriak katanya, ini gimana kalian generasi muda katanya, ada lansia masuk katanya, gak dikasih tempat duduk, lihat nih orang asing. Oh, saya kasih ini kan ya, orang asing langsung masuk langsung ngasih tempat duduk buat lansia, malulah kalian. Iya, saya asing di sana. Saya jadi bule di sana. Jadi ini gimana generasi muda sekarang ini mas? Turki. Dia sempat marah-marah si kakeknya. Ini masa Saya bilang astagfirullah. Enggak gitu maksudnya gitu. Tapi itu jadi pengalaman saya di sana gitu. Bagaimana memang vokalnya orang-orang ketika melihat kebatilan gitu di depan mata mereka, dan langsung diingatkan gitu. Itu masih bagus dibanding saya di sini gitu. Di sini ya katakanlah ada orang yang melihat sama kasusnya kita samakan misalnya. Mungkin belum ada orang yang berani ngomong kayak tadi ke saya gitu. Marah-marah ke satu bis gitu. Gimana sih ini masa ada orang tua nggak dikasih tempat duduk. Nah, itu mungkin yang jadi mirisnya saya bahwa kita itu kurang yang namanya vokal dalam menyuarakan kemungkaran gitu, menyuarakan kebatilan. Jadinya akhirnya ketika kita minder gitu, orang merasa itu baik-baik saja. Orang merasa itu tuh bukan hal yang keliru gitu, karena tidak ada yang menyuarakannya gitu. Nah, itulah contohnya, misalnya contoh bagaimana budaya barat yang bagus yang bisa kita ambil gitu dari timur seperti kita, contohnya itu. Nah, itu tantangan kita, memang tantangan milenial di sana tentang gagap teknologi, tentang nilai-nilai budaya yang mulai sudah bertukar, yang orang barat makin timur makin ke barat. Dan juga teknologi ini membuat kita membuat kita menjadi lebih individualis. Ini juga tantangan milenial saat ini gitu. Ketika merasa hidup itu sudah mudah, semua bisa diakses, kita dengan HP aja bisa tinggal di rumah, mau beli apa-apa tinggal pencet-pencet gitu. Kerja juga dari rumah, semua sudah dari HP. Akhirnya muncul jiwa-jiwa individualis. Nah, ini juga tantangan milenial sekarang. Bagaimana hilangnya rasa kepedulian kepada sosial dan hilangnya juga rasa empati kepada orang lain. Gitu. Ya, karena tadi ini akibat dari modernisasi itu, akibat dari kemajuan teknologi, yaitu sifat-sifat individualisme yang berkembang di antara kita. Ya, itulah maksudnya kenapa
pisau mata dua ini, teknologi ini ada kebaikan, ada keburukannya juga gitu. Itu tantangan-tantangannya. Nah, bagaimana solusi-solusi yang ditawarkan? Rasulullah sudah mengajarkan tadi yang saya sudah sebutkan di awal, bagaimana milenial ini harus dikasih panggung. Jadi selain diakui eksistensinya sebagai pemuda, tapi juga harus diberikan peran-peran strategis gitu untuk berekspresi, untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Karena kenapa? Kadang kita anak-anak muda ini merasa nggak punya panggung gitu. Ya, orang tua nggak mau turun ya, kitanya susah maju gitu. Jadinya serba salah gitu kita anak muda. Akhirnya kita apa? Akhirnya kita cari panggung lain gitu. Nyari pelarian. Banyak yang lari ke tempat-tempat yang akhirnya nauzubillah gitu ya, jadinya jelek gitu. Nah, memang di Turki ya misalnya kan, saya lihat kemarin beberapa pemuda di sana yang generasi milenial kan dikasih panggung oleh pemerintah gitu. Maksudnya siapapun yang ingin berekspresi, pemerintah yang biayai. Soalnya saya masuk yang aktif ya di organisasi. Ini cerita aja. Jadi pemerintah Turki itu punya program untuk memberikan bantuan dana 10.000 lira itu berapa ya? Pokoknya dari kisaran 10 sampai 250 juta rupiah untuk istilahnya organisasi-organisasi pemuda. Jadi Kementerian Pemuda mengeluarkan dana cukup besar untuk Dernek itu yayasan atau organisasi pemuda yang bergerak di bidang sosial, bergerak di bidang teknologi, bergerak di bidang filantropi dan lain-lain. Jadi saya kan sudah aktif di PPI. Ketika saya mengajukan itu juga bisa ternyata. Jadi bukan orang Turki saja. Semua pemuda yang ada di negara Turki waktu itu, kalau memang punya program yang bisa untuk berpengaruh untuk bangsa ya atau negara di Turki, dikasih dana langsung, cash, depan mata langsung. Iya, jadi cukup untuk menghidupkan. Kan kita anak muda itu kan istilahnya punya ide tapi nggak punya uang, hidup segan kita mau gitu. Jadi kita aktif gitu, tapi ya itu dana itu selalu menjadi masalah gitu, susah dananya. Tapi pemerintah Turki waktu itu melihat, oh berarti kita butuh dana, ya sudah, ini saya kasih dana khusus buat pemuda, dikasih per tahun ada, tinggal kamu kasih proposal apa yang mau kamu bawa, udah ini dananya langsung cash di depan kita. Alhamdulillah akhirnya hampir LSM pemuda di sana itu aktif dan berhasil gitu. Contoh penemu drone Bayraktar itu, drone yang perang itu kan Selçuk Bayraktar namanya, umurnya masih 30 tahun. Ketika dia menemukan drone pesawat tanpa awak pertama Turki itu, insinyurnya, arsiteknya itu masih muda, masih 30 tahunan, tapi sudah bisa punya produk sebagus itu. Kenapa? Karena pemerintah melihatnya potensinya dan diberikan langsung fasilitasnya untuk mengembangkan itu. Nah, itu contoh bagaimana pemerintah bisa ngasih panggung, ngasih kesempatan kepada anak-anak milenial atau anak muda untuk berkreasi dan berkarya. Pokoknya pemerintah sana itu untuk pemuda ya, fokus di pemudanya ya. Banyak program-program yang istilahnya bermanfaat buat kita dan gratis gitu. Contoh lain ya, selain dana dari LSM, misalnya saya pribadi datang ke namanya Gençlik Merkezi atau pusat kepemudaan ya. Jadi setiap kelurahan tuh ada pusat pemudanya sendiri. Di sana itu apapun kegiatan yang pengen saya buat, apapun kegiatan yang saya pengen tawarkan, yang pengen saya lakukan di support langsung oleh pemerintahnya. Walaupun saya orang asing, walaupun saya bukan orang Turki, karena mereka tahu efeknya, dampaknya itu bukan buat kita saja, tapi buat sekelilingnya. Pernah saya mau buat semacam acara filantropi ya, donasi aja, bagi-bagi makan gitu ke orang-orang. Saya cuma butuh minjem dapurnya gitu, minjem bahan makannya, dikasih semuanya. Saya cuma minjem dapur, dikasih ya semuanya, nih bahan makanannya, ini orang-orangnya, ini mobilnya, ini segala macamnya. Saya nggak minta banyak-banyak, saya cuma minta ini aja. Enggak, ini dari kita, kamu tinggal kerjain aja katanya, dengan segala macam. Jadi enak. Ya itu. Jadi benar-benar pemerintah sana tuh memberikan fasilitas
Ya, tinggal pemudanya mau atau enggak, itu aja gitu. Jadi ketika apalagi di Indonesia yang pemudanya itu aktif banget, saya ngerasa kayaknya Indonesia itu kreatif lah, hampir semua kegiatan tuh ada gitu. Itu tapi tadi fasilitasnya nggak ada, kita kebalik, kita tuh pemudanya aktif fasilitasnya nggak ada, di sana fasilitasnya banyak pemudanya nggak aktif, jadi aktif kita juga akhirnya gitu. Iya, harus kita ke sana harusnya gitu. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita menghadapi milenial ya di masa-masa sekarang ini untuk kemajuan dakwah kita. Sebenarnya diwajarkan sih, karena bagaimanapun pemuda yang hari ini itu tuh nggak pernah tahu bagaimana Turki masa lalu. Jadi tidak punya perbandingan ya, apple to apple gitu. Karena Erdogan ini kan sudah 18 tahun ya berkuasa. Jadi ketika bilang Erdogan diktator lah, Erdogan apa namanya zolim dan sebagainya, diwajarkan karena dia nggak tahu bagaimana Turki sebelum ini. Bayangkan kan segmen of Europe sebutannya kan, Eropa tapi yang sakitnya ya. Dulu itu artinya apa namanya benar-benar bagaimana Turki itu lebih rendah daripada Eropa, bahkan Indonesia sekalipun ya, miskinnya, tak berkembangnya gitu. Nah, sekarang apa semua bisa kalian banggakan gitu, kalau kata Erdogan gitu ya ke anak muda, semua bisa kalian banggakan. Turkish Airlines dulu maskapai terjelek sedunia, sekarang maskapai dengan titik penerbangan terbanyak di dunia. 108 bandara di seluruh dunia itu ada dari Turki. Apalagi apa namanya drone, kalau sekarang kan drone di alat militernya, swasembada, semua program-programnya itu baru gitu. Ya, jadi apa namanya mungkin salah satu usahanya ya tadi, pemuda itu diberdayakan, dikasih panggung sekarang itu semuanya. Jangankan orang Turki, saya aja kan orang asing gitu, yang artinya secara politik nggak akan mengaruhi apa-apa gitu buat Erdogan kan, dapat bantuan dia juga. Jadi apa upaya-upaya beliau untuk istilahnya mengambil hati suara pemuda itu sudah cukup maksimal menurut saya gitu. Memang cuma ya tadi bagaimanapun musuh-musuhnya kan banyak. Jadi orang-orang yang nggak suka dengan beliau, orang-orang yang memang oposisi lah di ini, itu terus yang digadang gitu. Karena ya tahu anak muda ini nggak tahu Turki yang dulu kayak gimana. Generasi saya kan lahirnya 90-an ya, belum ngerasain gimana Istanbul jeleknya dulu. Nah, saya lihat fotonya aja saya miris gitu. Istanbul tuh dulu teluk itu hitam. Selat Bosporus itu kan selat ini ya, antar benua itu hitam. Saking kotornya, tak terurusnya gitu. Sampah di mana-mana segala macam. Bahkan apa namanya? Dulu tuh gimana ya, Turki itu ya dibilang muslim enggak, dibilang sekuler juga setengah-setengah gitu. Jadi negara nggak bisa apa-apa dulu dianggapnya. Nah, makanya sekarang apa namanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Erdogan secara ini ya, pembaruan apa namanya dari sisi politik, infrastruktur, hampir semua lini saya merasa sudah membaik sekarang. Kan dari birokrasi aja saya juga ngerasain gitu. Kan kita untuk negara itu maju terlihat dari birokrasinya mudah atau enggak, pelayanan publiknya. Karena saya aja untuk dapat akses kesehatan, kan saya gratis, akses kesehatan saya gratis. Terus apa namanya sekolah saya murah, dan kartu pelajar saya dapat dengan segala fasilitas pelajar yang saya dapat itu sangat mudah akses pengurusannya. Jadi hampir satu pintu gitu, nggak ada jalur belakang segala itu, nggak ada. Hampir semua itu legal, lurus dan cepat. Jadi saya enak aja gitu tinggal di sana tuh nyaman gitu, tidak ribet dengan soal birokrasi, soal saling sikut tuh nggak ada. Itu yang saya suka, fair. Jadi fair soal birokrasi. Apalagi hampir semua perkembangan yang saya ngelihat, ya kan saya perbandingannya sama Indonesia ya, jadi saya ngerasain banget gitu ngurus KTP saya setahun di sana. Saya ikamet 1 hari jadi. Ngurus surat izin tinggal itu kan kartu juga. Jadi ketika sampai udah selesai ditanya mau berapa lama durasinya, 4 tahun atau setahun gitu. 4 tahun, oh ya udah, 4 tahun, dapat izin tinggal 4 tahun. Jadi saking ngurus 4 tahun, udah nggak bayar lagi, tawarin. Ini 4 tahun, nanti setiap tahun perbarui asuransi ya, ya udah, silakan. Udah, jadi saya tuh nggak ada celah orang buat ya tadi main belakang atau ini, semua legal, fair, semuanya fair dengan aturannya masing-masing. Gitu. Kalau di sini beda kan, kalau Indonesia dan setahun
imigrasinya bayar beda sama yang mata. Itu dia, makanya ya mungkin dari itu yang birokrasi yang baik, terus juga pelayanan publiknya juga. Nah, saya terakhir waktu corona itu ternyata saya itu masuk dapat yang sembako. Jadi surat izin tinggal saya itu terdata, saya itu orang yang dapat sembako pertama. Jadi waktu corona awal-awal itu kan nggak boleh keluar, datang ke rumah saya satu kardus itu sembako. Dari siapa ini? Dari pemerintah ternyata. Walaupun saya orang asing gitu. Jadi saking integrasinya semua data itu asing sama non asing, orang Turki asli pun dilayani dengan sebaik mungkin gitu. Makanya saya itu cukup kagum lah dengan pelayanannya, cukup orang-orangnya juga sama pelayanannya cukup kagum. Ya itu saja dari saya, terima kasih.